أحييكم تحية لتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat maghrib sambil menunggu isya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyampaikan kehidupan kita, usia kita sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah di jalan yang benar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad telah menuntun kita dalam mengarungi kehidupan ini dengan meninggalkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita berpegang teguh kepada dua pedoman ini, tentulah hidup kita selamat dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini menuju kehidupan akhirat yang abadi, yang konon katanya ya kehidupan akhirat itulah nanti kehidupan untuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah atau disebut sebagai orang-orang muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, karena memang posisi saya sebagai ban serap nih Bapak Ibu, sebagai pengganti tuan guru kita yang qadarullah malam ini beliau berhalangan, jadi muncullah asistennya. Nah, dan orang kampus kan begitu Bapak Ibu, kalau nggak ada profesornya muncul asistennya. Jadi kalau saya lihat di depan, Masya Allah, ada flyer itu spanduk tuan-tuan guru kita luar biasa semua, orang-orang berilmu. Jadi saya tadi melihat, wah ini salah masuk saya atau gimana ya? Karena dipanggil Ustaz Zul, ya saya niatannya udahlah silaturahmi aja lah dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Fathul Khair ini. Karena saya juga tahu lingkungan ini adalah lingkungan orang-orang yang berpendidikan ya, banyak guru, banyak dosen ya di sini. Tentunya Bapak Ibu sudah pasti ibarat sebuah kelas ya, itu isinya sudah pada penuh kayaknya. Kalau dari wajah-wajahnya saya lihat, Masya Allah, tuan-tuan guru saya ya, cerdik pandai alim ulamanya seperti kelas itu sudah melimpah ke atas. Nah, tapi saya mohon izin dengan segala kerendahan hati pada malam hari ini, walaupun kelas itu sudah penuh, coba kita sedikit agak goyang-goyang supaya isinya agak longgar, supaya nanti bisa diisi kembali. Mohon izin Bapak Ibu ya, bersedia ya? Kalau enggak masuk apa-apa nanti Pak, saya pun juga ya, apa yang harus kita sampaikan nanti ya tidak ada artinya gitu. Jadi sekalipun sudah
penuh keadaan gelas kita itu. Nah, dalam prinsip kita menuntut ilmu, nah, karena ini kita sebut sebagai majelis ilmu yang tentunya Allah muliakan, dinaungi oleh para malaikatnya, dan insya Allah orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini tentunya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kalau saya melihat merujuk kepada kajian Tuan Guru yang berhalangan pada jadwalnya pada malam hari ini, tentu tentang tafsir ya, tafsir Al-Quranul Karim. Nah, tafsir saya pikir semua kita sudah pernah membaca mungkin di rumah. Ada Al-Quran yang punya terjemah, ada Al-Quran yang punya tafsir, ada juga yang sudah teraplikasi di gadget, ya, di sudah didigitalisasi lah sekarang. Kalau dulu kita punya perpustakaan di rumah itu memang bahkan juga sampai sekarang naruh buku di almari-almari itu kan secara fisik itu kadang tebalnya ada sampai 500 halaman, ya. Itu kalau mau buat kemana-mana kan repot. Nah, sekarang katanya sudah ada namanya perpustakaan digital, dan itu bisa dimasukkan ke dalam handphone yang kalau memorinya kuat ya. Nah, perpustakaan digital itu kemana-mana Bapak Ibu bisa kantongin, bisa bawa kapan dia ada waktu, duduk senggang sambil menunggu mungkin satu urusan dalam perjalanan dan segala macam. Tentu sudah banyaklah ilmu kita di sana karena semuanya bisa diakses. Tinggal dia mengklik-klik ya www atau apa nama linknya, lalu ya dipencet. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sistem menuntut ilmu ada satu metode yang memang dituntut oleh Nabi kita dengan istilah at-talaqqi ya. Nah, jadi belajar langsung berhadapan dengan gurunya, sehingga kita berharap dari proses metode talaqqi itu sesuatu yang disampaikan oleh guru itu betul-betul sampai secara jelas kepada kita, sehingga nanti begitu keluar dari majelis ilmu itu tidak ada yang samar-samar. Dan ketika tidak jelas di dalam forum yang sama itu, mungkin kita berikan juga waktu untuk tanya jawab. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau kajian pada maghrib menjelang isyanya Pak ada tanya jawab, Ustaz, kayaknya waktu tidak cukup ya, waktu sangat singkat sekali maghrib menjelang isya. Maka ya kadang-kadang kajian itu selalu gantung. Nah, harus makanya kajian-kajian yang harus bersambung materinya. Ya seperti tafsir itu harus bersambung, malam ini ayat ini, besok ya bulan depan berikutnya, dan disambung terus. Kalau kajian satu bab saja yang harus disampaikan tidak akan terkejar oleh waktunya. Nah, saya pun sejujurnya saya katakan kalau background pendidikan saya itu di Fakultas Syariah, ya, Fakultas Syariah, dan saya memang memegang mata kuliah keahlian saya adalah fikih. Dan rata-rata kajian saya di masjid-masjid lain itu saya mencoba untuk konsentrasi di kajian fikih muamalah al-maliyah al-mu'asirah. Jadi kenapa? Karena begitu pentingnya Bapak Ibu, tidak kalah juga pentingnya dengan kajian fikih ibadah. Mungkin Ustaz Nafiro materinya apa Ustaz? Sekarang masih fikih ibadah. Fikih ibadah gitu ya. Nah, itu sudah benar. Artinya apa? Karena fikih ibadah ini tentunya harus dan wajib kita dalami untuk membetulkan, membenarkan ibadah kita.
Jadi tidak capek-capek kita beribadah, habis waktu kita, tapi ujung-ujungnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah, mardud, ditolak. Kenapa? Karena tidak berilmu. Jadi kalau diperbandingkan, jika ada tegak lurus di depan kita satu orang yang disebut dengan al-abid, orang yang ahli ibadah, jago sekali ibadahnya. Jangan tanyalah, sholatnya mungkin bisa 100 rakaat sehari semalam atau juga lebih. Kan sudah ahli ibadah nama itu Bu Pak ya. Ada yang 100 rakaat di sini sholatnya sehari semalam Bu? Enggak ya? Coba mulai malam ini ya. Nanti mulai dari tahajudnya sampai nanti ya, nanti sebelum masuk waktu subuh, tambah dan terakhir waktu subuh. Nah, seandainya kita menemukan dua orang yang berdampingan, yang pertama al-abidu billah, jadi dia orang yang benar-benar ahli ibadah, tak ada tandingnya, dan bahkan justru kalau kita lihat kesehariannya tidak ada waktu lain yang banyak disediakannya kecuali untuk beribadah. Tetapi saya, si yang disebut dengan al-abid tadi ini itu, dia beribadah tidak dengan ilmu, makanya bertaklid buta. Bertaklid awalnya sih boleh, jadi menyandarkan sesuatu ya, dasar landasan beribadah itu kepada pendapat seseorang, boleh. Tetapi jangan sampai di situ Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyandarkan satu persoalan dalam sumber hukum ibadah kita kepada seseorang, kita wajib mencari tahu. Juga mencari tahu apa yang menjadi landasan pendapat daripada seseorang itu. Katakan mungkin seorang ulama, ya, seorang guru kita atau seorang sahabat Rasul, atau juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita terhindar dari istilah yang disebut dengan taklid buta. Ya, jadi boleh kita menjadi orang yang ahli dalam beribadah, tapi harus dilandaskan atas dasar ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan keseharian kita ini yang merupakan ibadah-ibadah makdo atau yang bukan makdo bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah wajib kita untuk mengkaji fikih ibadah. Nah, kemudian turunan yang kedua daripada syariat Islam itu, selain fikih ibadah itu, yang bergandengan adalah fikih muamalah. Yang saya lihat dan saya saksikan keseharian dalam masyarakat kita, masih banyak masyarakat yang mengesampingkan persoalan fikih muamalah. Padahal ini kakak beradik dengan fikih ibadah. Kalau orang fikih ibadahnya baik, tapi fikih muamalah yang tidak paham, tidak mengerti, ini justru sama-sama akan terjadi kepincangan, ketidakseimbangan kehidupannya antara hablum minallahnya dengan hablum minannas. Tadi kita misalkan seorang yang abid dengan seorang yang alim. Satu sisi lagi ada orang yang al-alimu, ya, bil ilmi. Dia sangat alim dengan ilmunya, tetapi sayang dia sangat sedikit punya waktu untuk beribadah. Ya biasa kan Pak, ngaji aja kerjanya, sekolah untuk ilmu, belajar, baca buku, menulis, meneliti segala macam, sehingga sangat sedikitlah waktunya untuk beribadah. Yang wajib-wajib aja lah, mungkin yang sunnah-sunnahnya ya sekarang dapat karena kita. Tapi ketika disuruh memilih antara dua kelompok ini tadi, mana yang lebih baik? Al-abid, ya, orang yang ahli ibadah tapi tak pakai ilmu, dengan orang
orang yang alim, orang yang berilmu, tapi sedikit ibadahnya. Mana yang lebih baik? Mana yang harus kita pilih posisinya? Kedua-duanya, Pak? Ibu pilih yang mana? Ya harus dipilih salah satu dulu. Anak A, B, anak B, A, tidak boleh kan dua-duanya. B, mana Bu? B, apa yang B itu? Bodoh. Orang yang berilmu walaupun sedikit ibadahnya, ya, daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Alangkah lebih baiknya dia ahli ibadah tapi berilmu, ya, atau dia alim tapi dia juga rajin beribadah. Itu lebih baik lagi. Tapi sulit nyarinya itu, Pak. Kalau ada pun ya 1 dari per 100, ya kan, 1 daripada per 1000 gitu. Ya, mudah-mudahan jamaah Masjid Fathul Khair ini akan menuju kepada golongan yang disebut dengan al-alim, orang yang alim dan rajin beribadah. Amin. Ya. Nah, menuju proses menjadi al-alim, alim itu bukanlah berarti harus dia seorang, ya apa ya, seorang guru besar, seorang ulama besar, tidak mesti begitu maksudnya. Al-alim, ya, orang yang mengetahui artinya sebenarnya. Orang yang mengetahui, tentu mengetahui itu dengan ilmu. Kita mengetahui bagaimana seluk-beluk tentang fikih ibadah, sudah bagus. Ya, secara teori kita sudah bagus. Prakteknya bagaimana? Juga sudah mulai membaik. Kemudian begitu juga tuntutan lain daripada syariat Islam itu jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita kesampingkan, adalah kajian fikih muamalah al-maliyah. Karena itu adalah hubungannya dengan hablum minan nas. Apa gunanya hablum minallah kita bagus, tapi kita tidak baik dengan tetangga? Bu, pernah enggak bertanya pada tetangga, Assalamualaikum Bu Haja, apakah hari ini saya termasuk orang yang baik menurut Ibu? Ada Bu, boro-boro ya Bu ya. Itu pertanyaan yang amat berat untuk dipertanyakan. Padahal kata Nabi, kalau ingin, ya, dikatakan seseorang itu baik atau tidak baiknya, ukurannya siapa? Ukurannya tetangganya. Betul Pak? Lewat tanya waktu hari Pak, ke tetangga, Pak, apakah hari ini saya baik menurut Bapak atau Ibu? Berapa kali sehari? Atau sekali sebulan jadilah? Sekali setahun? Nah tidak? Nah, itu yang berat. Jadi jangan tanya kepada keluarga kita, oh iya si Anu itu ya, namanya juga keluarga itu juga belum tentu kan. Bisa jadi dia tidak apa namanya ya, tidak akur dengan keluarganya, betul? Ada banyak orang, jangankan keluarga jauh, anak dengan orang tua pun banyak yang tidak akur zaman sekarang ini. Betul Pak? Bukan ibu bapak di sini, tetangga saya di sana. Ya, tempat tinggal saya di sana. Sini kayaknya aku semua yang tetangga, ya, saling berbagi. Nah, jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Allah tidak ingin bahwa jangan terjadi berat sebelah. Kalian hanya tunduk dan patuh kepada aturan saya saja. Tetapi kalian tidak bisa berbuat baik, berhubungan baik dengan sesama manusia. Karena hak-hak yang menyangkut dengan urusan manusia sama manusia itu tidak bisa Allah ampunkan. Betul Pak? Iya Pak? Ya Allah minta ampun, mungkin 1000 kali saya semalam istighfarnya, ya Allah ampuni dosa saya pada seseorang itu.
Ya kalau berhubungan dengan manusia tidak bisa kata Allah, mesti diselesaikan sesama manusia itu. Terkhusus hutang hutang piutang. Kok ibu rayu kan, Pak Bu, mau maaf lahir batin ya, dalam maksudnya hutang piutang sekalian lunas Bu. Mana bisa? Nyuruh sahabat di situ, mohon maaf lahir batin. Yo lahir dan batin kan selesai kasar doa Pak. Tapi kalau hutang piutang tidak bisa, itu dibawa hati. Dan kita pernah mendengar kisah-kisah nyata yang kalau Rasulullah SAW tidak menginginkan dan tidak mengizinkan, tidak mau menyolatkan satu jenazah di dalam kondisi dia masih berhutang. Sampai pada akhirnya Nabi meminta kepada kaum muslimin siapapun yang hadir pada waktu itu untuk merelakan, untuk menebus hutang si mayit itu. Nah, ketika sudah ada yang mengakui dia telah menebus hutangnya, barulah disolatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini ada yang aneh Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal bawa ke masjid kemudian diumumkan, apakah menurut kita mayit ini baik? Baik. Gak risiko Pak, sekarang 3 kali pula tuh. Baik. Apa aja baik? Jangan hutang lu selesai baik, yo. Nggak bisa. Itu bukan ukuran seseorang bisa menjadi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kebiasaan yang menurut saya itu tidak baik. Ya. Tetapi tanyalah kepada ahli warisnya. Ya kalau ada hutang piutang yang berhubungan dengan sama manusia dan tidak bisa diselesaikan dengan jawaban itu. Jangan-jangan ibu bapak menjawab terpaksa. Apa ya? Ayah baik aja lah. Kamu nak tahu pasti kan? Nah, itu berbohong namanya. Betul Pak? Ada kan? Banyak di masyarakat kita kan? Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup ini harus terjadi keseimbangan antara kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala satu sisi hablum minallah, kita itu mestilah baik ya dan baik sekali, tetapi itu ternyata juga tidak cukup kalau kemudian hablum minannas kita rusak dan tidak baik. Maka tadi dikatakan oleh Nabi itu ukuran seseorang itu baik atau tidak baiknya tanya pada tetangganya. Awak pernah lu tanya ke tetangga? Ada satu kisah nyata orang Indonesia. Dia ini bertetangga dekat Bapak Ibu, berdekat rumah, cuma tempo aja batasnya. Tapi sayangnya kemudian mereka berkenalan di tanah suci di Makkah, Mukarramah. Pak, siapa namanya Pak? Ahmad. Di mana tinggalnya? Jenderal Sudirman nomor 1. Bapak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 2. Bayangkan. Itu tetangga dekat Pak. Itu di Jakarta ya. Tapi kayaknya bukan baru sudah mulai kayaknya. Ya, mungkin subuh-subuh sebelum subuh sudah keluar dari rumah mencari kehidupan, pekerjaan yang begitu sibuk ya. Jangankan dengan tetangga, dengan anak pun jarang berjumpa. Dan pulang Sabtu Minggu, anak panggil om sama bapaknya. Karena kemarin itu jumpa. Keluar subuh, anak masih tidur. Pulang ke rumah, anak sudah tidur ya. Om lah panggilannya. Mana ayatnya sebenarnya? Ya, Allah. Ini akan terjadi di kota-kota besar di Indonesia ini. Tidak untuk kemungkinan kota Pekanbaru yang semakin hari ya aktivitas orang bekerja ya beban bekerja itu semakin berat dan jumlah penduduk semakin ramai, jalan-jalan begitu macet sehingga seharusnya kita bisa 1 jam di perjalanan, kemudian karena macet bisa 2 atau 3 jam. Mau tidak mau jam 4 subuh sudah harus keluar dari rumah. Nah maka agama ingin memberikan ruang kepada kita
sesibuk apapun kita, apapun profesi kita, sempatkanlah waktu kita untuk menyapa tetangga kita, minimal berkumpul di masjid seperti ini, sama-sama mendengarkan kajian, ya datang ke masjid itu niatnya bukan hanya untuk beribadah saja Bapak Ibu, tetapi juga niatkan untuk bersilaturahmi, saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau kemudian kita berangkat dari rumah ke masjid hanya untuk beribadah saja lalu pulang begitu saja, tidak tengok kiri kanan, tidak tahu dengan apa persoalan saudara kita, ya itu sama saja mengabaikan persaudaraan, ya. Karena di rumah sudah pasti kita tidak akan keluar lagi dan sibuk dengan pekerjaan kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya ingin memberikan prolog sedikit tentang urgensi, substansi daripada begitu pentingnya kajian fikih muamalah al-maliyah yang berhubungan dengan hakul adamiyyin, dengan hak-hak sesama manusia yang tidak bisa diselesaikan begitu saja dengan meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima tobat seseorang ketika dosanya masih berhubungan dengan sesama manusia. Maka kalau kita berutang jangan sampai dibawa mati, ya selesaikan sebelum kita meninggal. Dan kalau sudah rasa-rasanya ingin dekat, ya kematian itu sudah dekat rasanya, maka tulislah wasiat kepada anak-anak kita, keluarga kita. Itu dianjurkan, disarankan, walaupun kita belum meninggal. Nah, dan kalau memang banyak sekali hartanya, mungkin hibahkanlah ketika kita masih hidup. Jangan ditahan-tahan. Daripada nanti kita tahan-tahan, begitu kita meninggal, harta itu menjadi bencana bagi kita karena diperebutkan oleh ahli waris kita, sehingga itu bukanlah menjadi yang namanya sedekahul jariyah atau ilmu yuntafa'u bihi juga, atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Justru mereka berbunuh-bunuhan memperebutkan harta yang kita tinggalkan. Lalu kita dapat apa? Nah, maka bersedekah ketika masih hidup mungkin dihibahkan, ya, disedekahkan, diinfakkan. Ada nanti yang tersisa setelah kita meninggal, itulah mungkin yang menjadi warisan bagi anak-anak kita. Ya, kalau mereka berilmu, maka mereka akan membagi, ya, dengan ilmu mewaris. Kalau enggak, nah, yang merasa kuat dia akan banyak mendapat harta itu. Yang merasa lemah dia akan sedikit mendapatnya. Tentunya itu nanti yang akan membuat penyesalan bagi si mayit, bukan doa yang dikirimkan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sisi pentingnya fikih muamalah itu dalam rangka menghalalkan hubungan kita sesama manusia. Jangan sampai ada sangkut paut, ya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang tidak selesai sebelum kita meninggal. Jangan sampai kita mengambil hak saudara kita dengan cara yang batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29 terjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah pernah kalian mengambil harta saudaramu, harta orang lain, hak orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan, perniagaan, di mana konsep perdagangan perniagaan yang dimaksudkan itu dengan cara antara minkum, dengan cara suka sama suka, rela sama rela, sehingga dari situlah nanti munculnya proses keberkahan yang akan diperoleh oleh manusia itu sendiri. Kalau binti banyak, kekayaan melimpah ruah, tapi jauh dari keberkahan, maka yakin dan percayalah, uang banyak itu, harta yang banyak itu, kita tetap merasa tidak pernah cukup. Betul, Bu? Nah, sebaliknya, walaupun uang kita pas-pasan, mau umroh pas duitnya,
Mau pergi haji, pas duitnya. Mau beli mobil mewah, pas duitnya. Mau apa lagi, pas sama duitnya. Itu yang lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mana yang mau yang pas atau mau yang banyak? Kalau saya pas aja Bu. Semua kebutuhan kita pas semuanya ukurannya. Jadi nggak perlu banyak-banyak dalam kehidupan ini sebenarnya. Konsep daripada kata itu pas dan cukup untuk apa saja. Itulah yang dimaksud oleh Allah keberkahan. Keberkahan itu kan ziyadatul khair, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang bertambah. Dan jangan salah arti bahwa keberkahan itu harus dalam bentuk duit semata. Hari ini kita sedekahkan 1 juta, ya Allah gantilah 1 juta itu menjadi 10 juta, capek lah. Nah bisa begitu. Mungkin saja Allah mengganti yang 1 juta itu nilainya bisa mungkin ratusan juta dengan cara menghindarkan kita dari segala penyakit dan malapetaka. Kalau masuk rumah sakit, apalagi ruangan ICU itu, berapa sekamar semalam Pak? 3 juta kan? Paling murah, itulah rumah sakit biasa. Menginap di situ yang gampang Allah ya, 3 juta semalam. Kalau kali 10, kali 30, lah 100 juta. Ada orang hari ini hartanya melimpah ruah, diongkok makanan 10 macam di depannya, tak ada yang boleh dimakan satu pun, pantangan semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa duit banyak? Adalah duit yang secukupnya saja. Mau beli ikan tapa, cukup duitnya. Mau beli daging, cukup duitnya. Nah, kita makan dengan anak keluarga kita. Itu yang penuh keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tentunya dengan cara, dengan perniagaan kata Nabi, ya. Nabi seorang entrepreneur ya, yang mengajarkan kepada kita. Nabi itu juga sebagai seorang pebisnis dulunya. Nabi sudah diterpa sejak kecil itu, ya sudah anak yatim, sudah piatu, kemudian tidak pernah dapat bermanja dengan kedua orang tuanya. Itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Supaya Nabi itu jangan menjadi generasi yang cengeng hari ini. Betul kok? Oh, kalau sempat Nabi untuk anak-anak wakil nikah deh, antara. Nggak akan bisa menjadi Nabi, nggak akan sanggup menjadi Rasul. Ya? Nah, tapi kemudian Nabi diterpa dengan bermacam-macam penderitaan hidup mulai dari kecil, dan jiwanya sudah terbentuk sejak kecil itu sebagai seorang pedagang yang tangguh. Nah, yang modalnya tidak besar, cukup-cukup saja gitu. Nah, cukup untuk jual beli gandum, ya ada duit Nabi dimodali. Nah, dan cara Nabi berdagang itu dengan menegakkan prinsip amanah, fatonah, tabligh, ya, sifat yang itu semua sifat itu dikolaborasikan oleh Nabi dalam perdagangannya, sehingga dagangan Nabi itu laris manis dan disegani oleh lawan dan kawan. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad pada waktu itu sebagai seorang pedagang yang sukses, yang tidak perlu modal besar, tetapi kejujuran yang dikedepankannya. Maka hari ini kalau kita sebagai seorang pedagang pengusaha, maka jadilah sebagai seorang pedagang pengusaha yang jujur. Jangan takut jujur Bapak Ibu, ya. Kalau hari ini kita melakukan satu kejujuran, kita takut mengalami kerugian dalam perdagangan, betul Pak? Nah, jadi jangan coba-coba mengelabui para pembeli kita, ya. Kalau memang modalnya belum cukup, ya udah, tidak usah dijual. Tapi jangan sampaikan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian kita melakukan kebohongan di dalamnya untuk mengambil keuntungan. 10.000 kita modali, lalu kita jual 15. 3 balai lah Pak, kata si pembeli. Bisa, modal awasnya tidak cukup sudah. Ada kebohongan? Tidak usah menyampaikan modal saya belum segitu.
Ya kalau rasanya belum mendapat keuntungan yang layak menurut kita, ya udah belum bisa lagi Pak Bu. Ya sudah selesai begitu saja. Jangan ditambah bumbu-bumbunya untuk melakukan kebohongan demi kebohongan untuk meraup keuntungan. Mungkin juga si pembeli tetap membeli barang kita dengan cara berbohong itu, tetapi ingat yang kita dapatkan dari keuntungan yang kita olah melalui kebohongan itu tidak akan ada keberkahan. Mungkin besar dalam bentuk kuantitas, tetapi dia nihil dalam kualitasnya. Karena kualitas yang kita inginkan itu adalah keberkahan. Kalau Nabi Muhammad dia berdagang, kok barangnya 10.000 dan modal barangnya gitu, kan gitu Pak. Nah, disebutkan modal 10.000. Nah, kira-kira dipatuti lah. Kalau orang mau ngasih 1.000 punya jadi 11.000, alhamdulillah. Kalau ada yang ngasih 12.000, ya alhamdulillah. Tidak ada kebohongan, jujur saja. Tetapi hari ini mohon maaf, hampir rata-rata pedagang itu takut untuk mengatakan dengan sesuatu yang jujur, karena takut dia rugi dengan kejujuran itu. Padahal bahwa kejujuran itu kata Nabi membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu nanti akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Ustaz. Seringnya bunyi. Awak itu dah tahan bapak seringnya kok. Lalu mukadimah kan kalau bunyi lah seringnya. Tapi akan itulah patokan waktu kita apa boleh buat. Jadi saya mohon maaf, kehadiran saya sekali ini hanya mengganggu konsentrasi Bapak Ibu saja terhadap kajian tafsir. Saya tadi aduk-aduk sedikit ya. Mudah-mudahan informasi yang saya bawa ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan mungkin juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.